warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kok nggak ada soantannya, Ustaz? Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, pagi hari ini kita alhamdulillah bisa kembali silaturahmi dan ngaji bersama-sama penuh dengan fadilah atau keutamaan dan barokah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji Nasaihul Ibad. Kita sudah sampai di bab ketiga, makalah yang ke-11. Hari ini kita belajar bagian kedua. Kemarin kita belajar makalah ini di bagian pertama. Menarik sekali makalah ini tentang rahasia mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam bisa diangkat sebagai kekasih Allah atau bisa menjadi kekasih Allah. Kemarin kita ngaji tentang apa itu kekasih. Ya, orang yang sangat istimewa. Nah, ini demikian juga kalau Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah tentu menjadi sangat istimewa. Ya, sangat spesial di hadapan Allah. Kita tentu sama-sama mengharapkan, kepengen Allah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Mic-nya menutup, Ustadz. Mohon maaf ada telepon masuk. Suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Sampun, Sudah, Ustaz. sudah. Sampun, jelas. Jelas, Masya Allah. Mari kita lanjutkan. Hal kedua yang membuat Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila li Ibrahim alaihissalam. Dikatakan kepada Ibrahim atau ditanyakan kepada Ibrahim alaihissalam. Li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalilan. Li ayyi syai'in. Sebab apa yang membuat ittakhadakallah, Allah mengambil engkau ya Ibrahim khalilan sebagai kekasih Allah. Qala Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersabda, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersabda, bitsalatsati asya'a, dengan 3 hal, karena ada 3 hal yang membuat aku menjadi kekasih Allah. Yang pertama sudah bahas, yang kedua, hal kedua apa yang membuat Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah? Wa mahtahamtu bima takaffalallahu li. Wa mahtahamtu, dan aku tidak pernah risau. Aku tidak pernah galau. Bima, dengan sesuatu takaffalallahu li, yang telah Allah jaminkan kepadaku. Nah, menarik ini. Aku tidak pernah galau. Ini bahasa anak zaman sekarang ya. Resah. Ya. Dengan sesuatu yang Allah telah jamin untukku.
Apa itu yang Allah telah jamin untukku? Nah, coba kuis ini Bapak Ibu. Ada yang bisa menjawab? Apa yang Allah telah jamin untukku? Rezeki, salah satunya rezeki. Alhamdulillah. Salah satunya rezeki, apa lagi? Kehidupan tentang di dunia, Kehidupan tentang rezeki. kelahiran, kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Ada. Oke. Baik, apa lagi? Jodoh, Pak. Jodoh. Wah, ini siapa ini yang menjawab ini jodoh ini? Betul, apalagi? Kesehatan. Keselamatan, Raja Namrud. Kematian, Kematian. Ini kayaknya sudah betul semua, ngajinya udah langsung selesai ini. langkah rezeki, pertemuan maut itu dan jamin oleh Allah. Masya Allah, ini lebih lengkap lagi nih. Rizki, ajal, ya, Jodoh, ada, ya, jodoh, ada 4 hal. Takdir secara keseluruhan telah ditetapkan oleh Allah. Ya, takdir secara keseluruhan telah ditetapkan oleh Allah. Secara spesifik ada 4 hal yang telah ditetapkan oleh Allah bahkan sebelum manusia lahir. Jadi udah ditulis itu. Bunda Tri, jodohnya adalah Bapak Tri. Ya. Pak Bin. Pak G. Itu sudah ditulis bahkan sejak sebelum lahir. Ya. Itu Kanjeng Nabi bersabda bahwa kita itu sejak dalam rahim ibu, pada saat masih dalam rahim ibu, masih dalam proses dari air mani menjadi segumpal darah, lalu menjadi mudghah atau segumpal daging, Allah telah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, lalu pada saat itu juga mencatat 4 hal. Rizki, ajal, amal, termasuk keadaannya sengsara atau bahagia. Ya. Suara saya muncul, kelihatan, dengar? Ya. Dengar. dengar baik. Oh, Jelas, Pak. Dengar, jelas. Ustaz. Ya. Baik, ini soalnya barusan sempat hilang. Nah, bayangkan rizki, termasuk jodoh, ya, semua yang telah ditetapkan Allah, semua telah ditetapkan Allah ketika bahkan kita masih 40 hari pertama di dalam kandungan ibu, ya, ketika awal sekali ruh ditiupkan, telah ditetapkan Allah untuk kita. Terus kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus berusaha? Kenapa kita harus berikhtiar? Karena itu perintah Allah, kewajiban kemanusiaan kalau saya bilang. Ya, wajibnya manusia, manusia diciptakan itu untuk beribadah. Ya. Adapun bagaimana kemudian hasil ibadah kita, tentu kita meyakini, kita beriman Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun jodoh sudah ditetapkan, rezeki sudah ditetapkan, tapi kita sebagai manusia itu juga punya kewajiban untuk berikhtiar, berusaha, bekerja. Karena bekerja itu bagian dari ibadah, bagian dari keimanan kita. Ya. Kalau tidak bekerja, berarti kita tidak menjalankan perintah Allah. Ya. Apalagi kalau tidak beribadah. Gitu. Jadi sebenarnya buat orang yang beriman, bekerja itu adalah bagian dari sesuatu yang sangat dinikmati karena diperintahkan oleh Allah dan kita tidak perlu galau soal hasilnya.
Nah, gitu ya. Jadi ada keseimbangan. Ini kita mesti hati-hati. Di satu sisi kita tidak boleh berpangku tangan, ya, duduk-duduk manis mager dengan alasan sudah ditetapkan takdirnya ya Allah. Nah, ini Kanjeng Nabi pernah duko. Duko itu marah kalau bahasa Jawa halus, ya, bahasa Jawa halus itu duko itu marah. Karena ada seorang sahabat yang habis sholat duduk-duduk saja, diam-diam saja di masjid dengan alasan takdir sudah ditetapkan. Ya, ayatnya sudah jelas. Intashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi setelah sholat. Ya, setelah sholat kita diperintahkan untuk bertebaran di atas muka bumi untuk bekerja, untuk presentasi, untuk apa Bu? Zaman dulu namanya apa? Mencari apa anggota itu, ya, party, untuk datangin toko, untuk mencangkul di sawah, untuk mengajar, untuk meeting, untuk kembali ke kantor dan sebagainya. Ya, karena itu bagian dari perintah Allah. Jadi nggak boleh kita berpangku tangan dengan alasan takdir sudah ditetapkan, rezeki sudah ditetapkan. Ya. Di sisi yang lain, kita juga nggak boleh mempertanyakan, apalagi galau, resah. Gimana aku? Besok aku makan apa? Besok anak sekolah harus bayar pakai apa? Ya. Bagaimana karirku? Ya. Sehingga kadang-kadang atas nama urusan-urusan yang demikian, kemudian menghalalkan segala cara. Karena kehilangan keimanan, karena kehilangan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Sang Maha Pembawa rizki, pembagi rizki, pemberi rizki untuk kita. Ar-Razzaq. Ya. Sehingga saking galonya kadang-kadang stres, lalu sakit. Wah, kan sayang banget. Hanya gara-gara misalnya teman saya promosi kok saya tidak promosi. Ya. Hanya gara-gara, aduh, ini kalau gaji saya sekian, padahal saya kepengen beli rumah baru, beli mobil baru, mana cukup untuk itu. Jadi kalau ada kesempatan korupsi, ambil duit orang, ambil duit perusahaan, ya meskipun itu dengan cara yang tidak diperbolehkan. Nah, kehilangan keyakinan kan. Orang yang pada hakikatnya kan orang-orang yang seperti ini kan kehilangan keyakinan. Kehilangan keimanan bahwa Allah akan mencukupi kita. Ya kan? Galau, resah, sedih. Makanya saya berkali-kali bilang, orang yang beriman itu ya boleh sedih, boleh galau, ya, tapi nggak perlu banyak-banyak. Ya karena namanya manusia. Kemarin kan kita juga ngaji, Kanjeng Nabi juga sedih. Gitu ya. Tapi sedihnya Kanjeng Nabi terus kemudian tidak pasang status yang melo-melo begitu, terus kemana-mana gitu ya, atau juga gara-gara itu kemudian menghalalkan segala cara karena khawatir masa depan saya gimana nanti, anak-anak saya nanti gimana. Lalu kemudian gara-gara itu kemudian segala cara ditempuh, kan tidak. Ya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan ada di tengah-tengah. Ya, at-tawasut, ya, bertindak di tengah-tengah. Bagaimana bertindak di tengah-tengah? Yakin, percaya, betul dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah. Ya. Apa yang sudah dijamin oleh Allah, kita yakin betul dan itu dari hati, bukan mulut kita. Di antara yang sudah tadi ditetapkan, kita sudah diskusikan adalah soal misalnya rizki, soal ajal, soal jodoh. Itu udah ditetapkan oleh Allah. Ya. Sehingga kalau ada sesuatu di situ, kita nggak galau-galau amat, nggak sedih-sedih amat. Ya, nggak berlebihan galaunya. Tadi kalau galau sedikit ya manusiawi, nggak apa-apa. Di sisi yang lain, kita juga meyakini, mengamalkan, mempraktekkan bahwa takdir itu bukan berarti untuk didiamkan, tapi untuk dijemput dengan usaha. Karena itu bagian dari perintah Allah. Satu kesatuan dari keyakinan, meyakini takdir itu adalah berikhtiar, berusaha.
Ya, satu kesatuan dari bagian meyakini takdir itu adalah juga berdoa memohon kepada Allah. Itu bagian dari takdirnya manusia. Jadi jangan sampai berlebihan di satu sisi, ya, meyakini tanpa berikhtiar, atau kebanyakan ikhtiar sehingga galau dan naudzubillah kemudian menghalalkan segala cara. Itulah iman kita kepada takdir, dan digambarkan dengan sangat baik menjadi salah satu indikator kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi kekasih Allah. Kalau kita pengen mengikuti langkahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah, mari kita praktekkan, mari kita amalkan. Wa mah tamamtu bima takaffalullahu li. Kita tidak perlu terlalu galau, kita tidak perlu risau dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah kepada kita semuanya. Demikian ngaji kita pagi hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insyaallah nanti kita lanjutkan ngaji kita lagi bersama. Besok bersama Ustaz Sungkono dan Jumat bersama saya kembali. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.